Tiga dongeng ulama yang dibenarkan oleh umat muslim. Yang pertama, Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, karena hadis ini statusnya mursal, perawinya terputus. Sehingga 245 juta penduduk di Indonesia tertipu karena dongengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi akan menanggapi sebuah video anak kecil yang hanya bisa membaca hadis melalui terjemahan via Google, tetapi sudah berani menentang sebuah hadis yang masyhur. Katanya dia beragama Al-Mahdi, Al-Bai'ah Lillah, dan sepertinya sebuah cabang dari pemahaman Syiah. Kita simak dulu videonya, teman-teman. Tiga dongeng ulama yang dibenarkan oleh umat muslim. Yang pertama, Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, karena hadis ini statusnya mursal, perawinya terputus. Sehingga 245 juta penduduk di Indonesia tertipu karena dongengnya. Oke, tadi dia mengatakan bahwa hadis dari Rasulullah SAW, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, bahwa Rasulullah meninggalkan dua perkara dan kalian tidak akan tersesat ketika berpegang teguh kepada dua perkara tersebut. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Rasulullah SAW. Dia mengatakan bahwa termasuk dongeng ulama untuk mempercayai hadis ini, dan hadis itu termasuk hadis mursal, kata dia. Padahal dia tidak akan pernah tahu istilah mursal kalau tidak belajar kitab para ulama. Karena para ulama lah yang menciptakan, yang membuat namanya ilmu hadis. Ada ilmu riwayat, ada ilmu riwayat. Dijadikan satu kitab namanya kitab Mustalahul Hadis. Misalnya kitab Al-Manhalul Latif, karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, atau kitab-kitab hadis yang lain. Kita bisa tahu istilah mursal, istilah sahih, istilah mu'allak, istilah mu'dhal. Ya tahunya dari para ulama, yang mengkaji itu, gitu loh. Bagaimana kemudian dia mengatakan itu adalah sebuah dongeng ulama, padahal istilahnya saja dia tahunya dari ulama. Ini kan geblek namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu dia mengatakan bahwa kalau hadis mursal berarti ya tidak bisa dijadikan hujjah. Itu kata siapa? Para ulama itu membahas yang namanya hadis mursal itu begini, teman-teman. Seharusnya hadis itu kan dari Rasulullah turun ke bawah sahabat, turun ke bawah tabi'in namanya. Nah, seharusnya ketika tabi'in meriwayatkan itu harus dapat dari sahabat, sahabat dapat dari Rasulullah. Nah, ketika ada sebuah hadis tabi'in menyampaikan langsung dari Rasulullah tanpa melalui jalur sahabat, itu namanya mursal. Apakah kemudian hadis mursal langsung ditolak? La yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan hujah misalnya? Oh tidak. Di semua kitab-kitab ilmu hadis, kata para ulama, bisa dijadikan hujah hadis mursal itu meskipun dari tabi'in langsung kepada Rasulullah tanpa melalui jalur para sahabat, bisa. Tetapi syaratnya orang yang meriwayatkan hadis mursal harus thiqah. Dan ini yang diambil pendapatnya, dijadikan i'timad sebagai landasan dalil oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan lain sebagainya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Syafi'i dan beberapa para ulama yang lain memberikan syarat. Hadis mursal bisa digunakan sebagai hujjah ketika tidak bertentangan dengan rawi-rawi yang awsaq minhu, yang lebih thiqah daripada dia. Dan ketika diriwayatkan oleh kibarut tabi'in, para pembesar ulama tabi'in. Nah, itu ada di semua kitab-kitab hadis. Dia tahu istilah mursal saja dari para ulama. Gimana mau mengatakan para ulama ini sedang berdongeng? Ini kan geblek. Misalnya, kita buka di dalam kitab At-Tamhid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar. Di dalam kitab itu disebutkan. Nah, di dalam kitab At-Tamhid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar, karena hadis yang dia tampilkan itu diambil dari kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Al-Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, Malik bin Anas. Nah, ternyata kalau kita lihat di dalam kitab At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar, dan beliau mazhabnya sama, Al-Maliki. Dalam fikih beliau mu'tabar. Apa penjelasan beliau tentang hadis taraktu fikum ithnani? Bahwa Rasulullah meninggalkan dua perkara. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah. Beliau mengatakan, wa hadza aidan
mahfudhun ma'rufun masyhurun 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahlil ilmi syuhratan yakadu yustaghna biha 'anil isnad. Hadis ini adalah hadis yang terjaga, hadis yang telah diketahui, hadis yang masyhur langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhurnya menurut siapa? Menurut para ahli ilmu, para ulama. Jadi hadis ini sangat masyhur kata para ulama. Saking dari masyhurnya sampai terhadap derajat syuhratan yakadu yustaghna biha 'anil isnad. Saking dari masyhurnya hadis ini sampai kemasyhurannya itu tidak butuh sanad untuk menyebutkannya. Jadi kalau ada ulama menyampaikan hadis ini, tidak perlu disebutkan sanadnya. Kenapa? Saking dari masyhurnya. Waruwiya fi dzalika min akhbaril ahaditsu min ahadithi Abi Hurairah wa Amr bin Auf. Dan bahkan hadis yang senada dengan hadis ini, yang menguatkan dengan hadis ini, ada dari jalur sahabat Abu Hurairah dan ada juga dari jalur Amr bin Auf. Misalnya, kita sampaikan hadis haddatsana Abdurrahman bin Marwan qala haddatsana Ahmad bin Sulaiman al-Baghdadi qala haddatsana al-Baghawi qala haddatsana Dawud bin Amr ad-Dabbi qala haddatsana Salih bin Musa at-Talhi qala haddatsana Abdul Aziz bin Rufai' an Abi Salih an Abi Hurairah. Nah, ini jalurnya dari sahabat Abu Hurairah. Langsung. Jadi bukan mursal ini. Langsung ketemu sahabat dengan Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Inni sesungguhnya aku," kata Rasulullah, "qad khallaftu fikum." Aku telah meninggalkan untuk kalian ifnataini, dua perkara. Lan tadillu, kalian tidak akan pernah tersesat ba'dahuma, setelah berpegang teguh kepada dua perkara itu. Abadan, selamanya kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Yaitu kitabullah, yang pertama Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat Amr bin Auf. Wa haddatsana Abdurrahman bin Yahya qala haddatsana Ahmad bin Sa'id qala haddatsana Muhammad bin Ibrahim ad-Daibali atau ad-Dibali qala haddatsana Ali bin Zaid al-Faraidi qala haddatsana al-Hunaini an Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf an abihi. Dari ayahnya Amr bin Auf. Nah, an jaddihi, dari kakeknya. Kakeknya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, taraktu fikum, aku telah meninggalkan kepada kalian amroini, dua perkara, lan tadillu, yang kalian tidak akan pernah tersesat, mata masaktum, selagi kalian berpegang teguh bihima, dengan dua perkara itu. Yang pertama kitabullah Al-Quran, wa sunnati nabihi, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hadis mursal langsung dari Amr bin Auf, langsung dari sahabat Abu Hurairah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanadnya sambung. Nah, ini kan berarti anak tadi hanya membaca terjemahan, hanya mengutip satu hadis tapi kurang belajarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Setelah aneh melihat akun TikToknya sampai saya scroll ke bawah ya teman-teman, ternyata sangat jelas sekali terlihat bahwa si bocil ini bau-bau Syiah teman-teman ya. Pantesan selalu menyerang para ulama, para sahabat, dan juga menafikan para ulama-ulama hadis. Ya, kita bisa menilai sendirilah teman-teman, karena sekarang sudah canggih. Silahkan jika kalian punya kuota, kunjungi akunnya dan lihat arahnya kemana, ya, pembicaraannya kemana, begitu. Dan kemudian kalian buka Google jika kalian tidak punya kitab atau buku. Siapa itu Syiah dan bagaimana sikap Syiah terhadap para sahabat, terhadap para ulama, ya, khususnya para ulama hadis. Itu persis seperti si bocil ini. Begitu. Semoga penjelasan Gus Wafi ini bermanfaat dan membawa berkah. Jangan sampai akidah kita, jangan sampai otak kita, jangan sampai pemikiran kita terbawa oleh si bocil tersebut teman-teman. Kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita terkecoh dengan mereka-mereka ini. Karena mereka ini Syiah ataupun Wahabrot ya, mereka itu jangan sampai mereka meracuni otak-otak kita, sehingga kita bisa membenci para sahabat Nabi, khususnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jangan sampai. Beliau orang-orang hebat ya.
Demikian video ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.